Tuh. Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan membahas apa yang namanya loss control. Loss control ini adalah to control the loss, ya iyalah loss control, to control the loss ya. Nah, bagaimana karena loss itu bicara masalah kerugian, jadi kita berusaha untuk melakukan kontrol terlebih dahulu ya. Ada 3 yang bisa kita lakukan tahapannya. Ingin tahu, stay terus di channel Independent Training. Ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah loss prevention, ada damage limitation, ada kemudian yang terakhir adalah cost containment ya. Jadi saya revisi, yang pertama adalah loss prevention, yang kedua damage limitation, dan yang ketiga ini bukan loss prevention tapi adalah cost containment. Nah, bagaimana ceritanya kita masuk ke yang pertama ya. So, pada saat kita menghadapi suatu loss ya, suatu potentially loss, maka kita bisa melakukan tindakan pencegahan di awal yang namanya loss prevention ya. Loss prevention is about to reducing the likelihood of an adverse event occurring, although it will also be concerned with reducing the magnitude of event that does occur ya. Loss prevention ini adalah kecenderungan untuk mengurangi likelihood dan impact di awal ya, sebelum kejadian ya. Misalkan risiko atas gedung, pencarian atas potensi sebelum katakanlah kita melihat kebakaran gedung kejadian, ternyata harusnya ada loss prevention. Bagaimana mechanical engineering melakukan pengecekan terhadap potensi adanya korsleting ataupun listrik arus pendek ya. Nah, karena biasanya kejadian dulu kebakarannya, baru kalau teman-teman perhatikan di berita ternyata adalah arus pendek ya. Nah, bagaimana kalau kita balik sekarang posisinya, jangan dulu kebakaran tapi sekarang dilakukan penyisiran tiap 3 bulan sekali terhadap kabel-kabel ataupun potensi yang terjadinya arus listrik yang menyebabkan korsleting tadi. Bicara loss prevention ya. Kemudian teman-teman bicara kebakaran, ternyata adalah penyebabnya puntung rokok. Bagaimana sekarang melakukan loss prevention? Kita memberikan tanda bahwa ini adalah area yang prohibit untuk merokok ya. Mungkin ini cukup strict untuk mining, pertambangan, di mana memang strict sekali bahwa kejadian merokok ini sangat dibatasi sekali ya. Itu bicara loss prevention. Karena once dia terjadi loss tadi, maka sekarang kita berpindah menjadi damage limitation. Artinya apa? Pada saat sudah kejadian suatu event, kita sudah tidak lagi bisa melakukan loss prevention, maka seharusnya kita menyediakan suatu basis yang namanya damage limitation. Dia sudah kejadian, segera dilakukan limitasi atas impact yang semakin besar. Saya ambilkan contoh yang paling mudah, kecelakaan kerja. Prevention loss-nya adalah sign warning ya. Misalkan kecelakaan di tempat kerja, teman-teman kalau perhatikan ada yang mopping, ngepel lantai. Habis ngepel lantai, biasanya dia kasih sign warna kuning. Ya, itu adalah prevention loss. Artinya Anda tolong jangan melewati daerah ini karena daerah ini baru dipel. This is lantai yang sangat licin ya. Kemudian Anda harus berhati-hati karena saya sudah memasang yang segitiga kuning tadi ya, entah itu apa namanya ya. Nah, kemudian itu bicara prevention loss, sign warning. Nah, damage limitation sebaiknya di kantor tersebut kalau sampai ada orang yang ignoring, dia tidak mengabaikan tanda sign kuning tadi, terjadi kecelakaan, kita ada yang namanya damage limitation. Kita sediakan adanya namanya klinik kantor. Minimal katakanlah dia tidak bisa melakukan surgery, tapi dia bisa melakukan pendarahan ataupun dia bisa melakukan untuk menstop pendarahan lebih lanjut lagi. Jadi katakanlah tadi ada orang ignoring, dia kepleset karena prevention loss-nya di-ignore, kemudian akhirnya dia berjalan, jatuh, kena luka, darah keluar. Oke, segera dibawa ke damage limitation, atau artinya kita memiliki fasilitas klinik di dalam kantor. Minimal kita membatasi impact secara fatal berkelanjutan. Akhirnya dibawa ke klinik, kemudian kita lakukan apa yang namanya untuk menstop pendarahan lebih lanjut, misalkan seperti itu. Ya, kemudian kalau enggak misalkan dideteksi ada fraktur patah tulang di mana. Untuk nanti akan kita bawa ke rumah sakit. Jadi minimal ada waktu idle
di dalam kantor yang bisa kita pakai untuk to damage the limitation, ya. Kemudian good lesson learn-nya jangan lupa ada film The Deepwater Horizon, udah kembali lagi saya singgung, itu contoh yang paling bagus sekali di mana damage limitation itu ternyata dia failed di sana, ya. Nah, kemudian yang terakhir, pada saat sudah terjadi damage limitation, teman-teman harus concern terhadap cost containment. Apa itu cost containment? Cost containment will be concerned with ensuring the lower cost of repairs, ya. Sekarang kejadian tadi, orang tadi sudah mengabaikan prevention loss, jalannya lagi dipel, dia abaikan, ternyata dia kepleset. Oke, prevention loss sudah ada contohnya, kita pindah ke damage limitation. Ternyata di kantor untungnya ada klinik. Segera dicari lukanya di sebelah mana, bleedingnya dibatasi terlebih dahulu sebelum pendarahan lebih lanjut kehabisan darah. Kemudian bicara cost containment. Oh iya, ternyata orang ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Untuk sementara sudah diatasi pendarahannya, tapi ternyata harus segera di surgery. Perusahaan harus mengeluarkan uang. Oh no, ternyata perusahaan sudah melakukan apa yang namanya insurance, ya, sehingga cost containment-nya dapat di recover, ya. Dia cost containment-nya tidak perlu terjadi terlalu besar, cukup bayar premi saja, tapi kejadiannya hit impact-nya dia sudah di cover by insurance, ya. Nah, so kalau kita boleh sum up, contoh prevention loss tadi adalah sign warning, damage limitation-nya ternyata di kantor sudah disediakan klinik kantor, dan cost containment-nya adalah recover cost dari injured person tadi, di mana sekarang dia sudah di covered by insurance, ya. Jadi teman-teman bicara loss control, teman-teman memiliki 3 kehati-hatian yang bisa dipersiapkan lebih awal. Bicara loss prevention di awal untuk precaution, kemudian bicara damage limitation, kalau sudah kejadian, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan impact, meminimalkan dampak. Kalau terjadi kebakaran di satu lantai, apakah dia mesti berpindah ke lantai berikutnya? Kemudian dibangunlah suatu konstruksi yang bisa membatasi kejadian kebakaran lebih melebar ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas, ke bawah, ya. Itu bicara damage limitations. Yang terakhir adalah cost containment. Oh, ternyata building tadi sudah diinsuransikan, sudah diasuransikan, ya. Sehingga teman-teman diharapkan pada saat menghadapi suatu loss, kita tidak hanya take it for granted bahwa loss ini adalah sesuatu yang harus kita accept. No, teman-teman sudah minimal melakukan 3 treatment, mulai dari prevention loss, damage limitation, yang terakhir teman-teman sudah mempersiapkan cost containment-nya, ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Konten tadi bicara loss control yang kita tidak ambil begitu saja, kita tidak telan-telan begitu saja, karena teman-teman memiliki inisiatif untuk melakukan loss prevention, damage limitation, dan cost containment, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training.